Bismillahirrahmanirrahim. Sekali yang sudah kita gali hal-hal yang berkaitan tentang Islam Jamaah ini. Sebenarnya untuk nama sendiri Ustaz, ini namanya ini sebenarnya berubah-ubah ke mana saja sih sebenarnya. Tadi kan sudah dibahas tentang apa ya, Darul Hadis, kemudian Lemkari, kemudian Islam Jamaah atau Jamaah Islam. Karena saya pernah Islam Jamaah bukan. Islam Jamaah. Bukan Jamaah Islam. bukan Jamaah Islam. Bukan Jamaah Islam ya. Nah, itu kan JI. Ya. Kalau Beda ini lagi ya. IJ. IJ. Kebalikannya ya. Kebalikan. Tapi sama-sama menyimpang kayaknya saja. Ya, makanya kan kadang orang tuh nggak paham ini Islam Jamaah apa Jamaah Islam. Sehingga mohon maaf kadang teman-teman kita yang pernah di Jamaah Islam di Madinah itu kan kadang dia hati-hati gitu untuk menyampaikan ini. Takutnya orang itu mengiranya bahwasanya Jamaah Islam. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan bahwasanya fulan dari mana, ya lebih baik menggunakan kalimat Universitas Islam Madinah. Kalau pakai bahasa Arab Jamiah Islamiyah kan ini dekat-dekat dengan Jamaah Islam. Islam Jamaah. jadi seperti itu. Betul. Ini dampak buruk dari penamaan-penamaan tadi ya. Jadi orang jangan-jangan ini kalau mereka ini kan begitu. Nah, tadi subhanallah ya, sempat saya tangkap tadi dari pembicaraan antum bahwasanya antum sendiri sudah merasa enggak nyaman atau enggak kokoh gitu. Ini arahnya kemana ini? Ini mau dibawa kemana ini fikrah ini? Pemikiran seperti ini. Jadi tidak jelas ini. Nah sebenarnya untuk pemahaman daripada Islam Jamaah ini pokok-pokok ajaran itu seperti apa sih sebenarnya? Baik. Iya, pokok-pokok ajaran yang betul-betul memang Jadi standar surga neraka mereka bahasanya. seperti kalau kita kan ada rukun Islam, rukun iman, kemudian macam-macam akidah seperti apa. Nah, kalau di dalam Islam Jamaah itu seperti apa sebenarnya? Baik. Jadi untuk saya pribadi dulu, saya mulai terbuka setelah istilahnya khatam Quran, di mana diterangkan itu 3 kali dengan guru khusus di Islam Jamaah. Lalu saya timbul banyak tanda tanya. Salah satunya begini, kenapa ayat yang sekian banyaknya kok hanya yang dibahas itu aja, yang ditanyakan ini nanti itu aja ngerujuknya ke situ saja. Kenapa kok ayat yang kalau sesudah kita ngerti akidah ya, ngerti tauhid, ini ayat yang bolak-balik selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kok hanya dilewati gitu saja. Tidak ada pembahasan yang mendalam. Itu saya sebelum belajar ke Mekah saya sudah tanda tanya seperti itu. Kenapa saya khatam 3 kali ini ayat ini dibolak-balik terus, bab menyembah Allah, bab kesyirikan, bab ini kan dibolak, bab kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah. Kenapa ini kok saya nggak dapat pembinaan seperti ini ya gitu? Kok nggak seperti ayatnya ini? Kenapa kok ngerujutnya kepada hal-hal besar yang ditanamkan di Islam Jamaah? Bahkan istilahnya pokok surga mereka di situ. Kenapa ayat yang sekian banyaknya ratusan ayat? Kok hanya kalau asrama bahasa mereka khatam itu lewat itu baca itu, sifat Allah baca terang. Nggak ada pendalaman namanya mentauhidkan Allah harus bagaimana, syirik itu seperti apa harusnya kita supaya bebas dari syirik. Itu yang detail itu nggak ada. Tapi kalimat itu mereka suarakan harus murni Quran dan hadis, Islamnya tidak boleh bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, muncul bahasa itu. Tapi pengkajiannya nggak ada. Betul, pendalamannya. Jadi yang saya maksud gini, apa kira-kira ayat atau hadis yang sering mereka ungkap? Di antaranya kalau ayat adalah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu.
Yang kedua ayat andalan mereka namanya wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Jannah. Nah, itu hafal semua tuh. Walaupun bukan penyampai karena tiap hari dengarkan Itu yang terus dibaca. Iya. Maksudnya itu. Terus yang ketiga bab ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di mana letak syubhat? Apa syubhat itu dalam arti seakan ini benar padahal salah. Dan itu menjadi keyakinan mereka. Nah, letak benarnya mana? Karena ini ayat Quran. Ayat Quran ya. Kalau hadis seputar yang terus nggak pernah ditinggalkan oleh para penasihat, para pengajar. Man al jama'atu rahmatun wal firqatu adab. Man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Falyalzam al jamaah. Terus yang itu lagi sataftariqu hadil millah ala thalathin wa sab'ina sabuna finar wa wahidun fil jannah. Itu juga dalilnya. Iya. Itu juga luar biasa. Ini pokok ini. Pokok inti. Jadi dari sini mereka intinya mengartikan wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Tetapilah Quran dan hadis jamaah dengan berjamaah seperti mereka. Jadi ada imamnya, terus ada bayatnya. Kalau sudah bayat harus taat. Harus taat. Ya, jangan berfirqah wala tafarraqu. Mereka katakan jangan seperti orang luar itu tidak punya imam. Nah, gitu firqahnya. Iya. Arti firqahnya mereka betul. Walaupun mereka berkelompok, ya disebut Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, Salafi, kemudian semua disebutkan. Ya. Mereka berkelompok tapi tidak punya imam, tidak berbaiat, tidak taat seperti kita. Nah, ini menyalahi ayat. Nah, itu diyakini. Nah, kalau sampai ada golongan lain yang mirip, yang punya imam juga, dua yang mereka biasanya ungkapkan, itu tidak murni Quran hadis. Nah, gitu. Atau kalah duluan dengan kita. Kalah duluan. Nah, kita yang duluan. Ya. Pokoknya tetap salah lah pokoknya. Iya. Nah, kalah duluan tuh pakai dalil juga yang sering sebut mereka langsung dipotong fu bi bai'atil awal fal awal. Oh iya. Itu kan dalilnya khalifah kan? Khalifah. Sayakunul khulafa fayakthurun. Kalau sudah fayakthurun fu bi bai'atil awal fal awal kan gitu sabda Nabi. Itu mereka ambil, kadang yang awam itu nggak ada fu-nya langsung al awal fal awal. Jadi Ustaz, yang salah itu bukan Al-Qur'annya, bukan hadisnya. Ya. Jadi disinilah letak bagaimana mereka menggiring sesuatu yang suci, di sesuatu yang benar ini Al-Qur'an dan Sunnah ini menurut pemahaman mereka, gitu Ustaz ya. Nah, tadi mulai antum menjabarkan nih gimana mereka memahami dan mengarahkan ayat tadi sesuai dengan yang mereka inginkan tadi Ustaz ya. Ini kan tahrif ya. Bukan hanya sekedar takwil, ini tahrif. Memang sengaja dibelokkan makna itu. Selewengkan. Ya. Kemudian kalau sudah berimam, berbaiat, dalil andalannya tadi ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul ulil amri minkum. Inilah ulil amri. Yang dibaiat mereka ya. Yang dibaiat ini. Pemerintah Indonesia itu bukan ulil amri. Bukan ulil amri. Bukan, ini kepala negara, ngurusi dunia bahasa mereka. Kalau ini urusan agama saja, pengakuannya seperti itu, padahal enggak sebenarnya. Tapi mereka mengakui enggak presiden begitu? Diakui sebagai kepala negara. Tapi mereka ulil amri mereka, imam mereka. Jadi yang menduduki ulil amri di ayat ini adalah imam yang mereka baik. Masya Allah. Berarti presiden itu tidak termasuk ulil amri bagi mereka? Bukan. Kepala negara aja lah yang ngurus suatu negara gitu sih. Padahal ada hadis juga kalau ada dua pemimpin harus ditiadakan salah satunya gitu kan. Idza ja'ala khamakul akhar. Iya. Kalau mereka punya kekuasaan mungkin suatu saat bahaya sekali itu. Jadi mereka pisahkan itu sebenarnya ini ya, kalau dimasukkan mereka pisahkan antara dunia dan akhirat menurut mereka. Tapi kenyataannya nggak begitu.
Kenyataannya kan diurusi semua itu. Betul. Nikah KUA itu tidak sah sehingga mereka punya ND, nikah dalam. Nah, ini nih, menarik ini Nikah karena dalam. Tuh, kemudian perceraian mereka juga urusi, rujuk. Berarti kalau misalnya dia mau nikah nih, orang-orang jamaah mereka nikah di KUA kan? Ya. Berarti nanti Itu nggak sah. belum sah. Itu nggak sah. Belum sah walaupun ada walinya, ada Itu saksi. sebelumnya harus nikah dalam dulu. Nikah dalam dulu baru ke Nikah sir, KUA. ya. Nikah dalam itu yang menikahkan walinya kalau mampu. Tapi umumnya itu diserahkan ke imamnya. oh imam. Imam di daerah-daerah Di tertentu. daerahnya masing-masing. Namanya imam daerah. Imam daerah. Itu ada baiat Daerah juga, Ustaz. atau imam kelompok. Enggak, itu wakil dari imam Wakil yang dari- di pusat dari atas. Satu kabupaten kayak Jambi begini bisa nggak tahu berapa ada. Berapa yang udah? 5 imam di sini. Jambi ini sudah masuk daerah apa nih, Ustaz? Kalau Ya mereka hanya punya istilah pusat, daerah, desa, kelompok, kemudian sub kelompok. Itu istilah. Satu kabupaten seperti Jambi ada 5 ya, berarti 5 imam. Nah itu yang berhak menikahkan. Tapi sampai ke desa kayaknya. Jadi yang berhak menikahkan itu sampai ke desa. imam desa. Desanya ada berapa tuh? Masya banyak. Jadi sampai seperti itu pada prakteknya. Tapi menurut mereka ini adalah ulil amri, imam yang seperti yang dimaksud dalam Quran dan hadis. Itu pemahamannya. Jadi mereka itu tidak mau membuka syarah, tidak mau membuka bagaimana para ulama menjelaskan penafsiran ayat ini. Dan yang paling parah, nggak mau buka sejarah Islam. Iya. Bahkan sirah nabawiyah itu seakan mereka nggak penting. Saya pernah 2 kali dalam 2 tahun pertama itu menyampaikan sirah nabawiyah, sebab itu ditolak, nggak boleh. Ini sama dengan orang luar, mereka katakan orang luar, yang Jogpo, liyane jamaah, orang kafir lah seperti ini. Tapi sirahnya Kiai Nur Hasan dibahas terus. Yang dulu tadi. Seakan-akan Islam mulai muncul itu semenjak Bahasa mereka seperti itu di Indonesia ini. Seandainya tidak ada orang satu ini, nggak sampai hidayah nggak sampai. nggak ada surga di Indonesia nih. Nggak ada surga. Nah, tapi Ustaz, kalau misalnya kan pencetusnya kan bisa dikatakan Ki Hasan Nur Hasan, Ki apa tadi? Nur Hasan. Nur Hasan Ubaidah. Nah, kalau untuk orang Muslim luar itu bagaimana, Ustaz? tapi luar negeri Ustaz. Di luar, di Palestina, di Australia, di Sering mereka itu ya orang ya apa ya? Kalau saya bahasakan Arab itu mujtahid jahil. Seakan persungguh benar, tapi dia sebenarnya nggak buta sama sekali. Jadi kalau dulu orang-orang awal itu pokoknya selain jamaah kita ini tidak sah semua Islam. Jadi berangkat dari ini tadi. Jadi dari wa'tasimu billahi jami'an, terus nanti ya ditambah dengan sabda Khalifah Umar, la islama illa bil jamaah. Jadi dianggap jadi standar begini. Kalau tadi kan harus berjamaah berimam berbataan. Nah, terus ini dikembangkan lagi bahwa Islam seseorang itu tidak sah kecuali dengan cara ini. Jadi walaupun mengerjakan 5 rukun Islam, ijma'nya para ulama, Quran dan hadis menyatakan seperti itu, mereka enggak. Jadi syaratnya harus berjamaah seperti ini. Berjamaah yang dipimpin oleh imam si fulan ini. Iya, harus bergabung di sini, berjamaah seperti ini. Tanpa bentuk seperti ini enggak kepakai Islamnya, enggak sah. Berarti kafir, berarti masuk neraka kekal. Berarti inilah sebenarnya takfiri juga ya. Jadi berangkat dari pemahaman harus berjamaah, harus berimam, berbayar, bertaat bahasa mereka. Selain ini berarti Islamnya tidak sah seperti sabdanya Khalifah Umar, la islama illa bil jamaah. Itu lagi-lagi mereka salah dalam mengartikan asar ini dari Khalifah Umar. Baik dari sisi sababul wurudnya, baik dari sahih dhaifnya hadis, hadis dhaif, dan akal normal sehat kan nggak mungkin. Bagaimana muncul syarat sahnya Islam di zaman Khalifah Umar?
baru muncul. Berarti sebelum itu Islamnya belum sah. Itu. Belum lagi hadis dhaif dijadikan atau riwayat yang dhaif, athar yang dhaif yang dijadikan standar surga neraka itu. Beragama mereka agama mereka. Berarti bisa saya tangkap satu pokok ajaran mereka ini adalah yang di luar daripada jamaah ini yang harus berbaiat dengan amir itu kafir. Yang tidak bergabung, khususnya di Indonesia. Kalau dulu pokoknya liyane jamaah wajib nggak sah Islam. Apa itu, Ustaz? Selain jamaah kita ini nggak sah semua, saat dunia ini. Cuman belakangan agak pudar. Ini khusus Indonesia. Khusus Indonesia. Semua Muhammadiyah, semua nggak ada yang sah Islam. Mungkin bisa Ustaz, sigot bai'ahnya itu bagaimana sih, Ustaz? Apakah paten satu atau berbeda-beda atau ini baiat lagi pemahaman mereka begini, masing-masing orang harus baiat. Sampai anak kecil, kalau di waktu kecil dia diwakili baiat, nanti sesudah dewasa harus baiat lagi. Jadi kayak Islam itu, kayak syarat syahadat. Ya, dan kalau baiat harus syahadat, baru di situ sah syahadatnya, keislamannya. Itu pemahaman. Terus yang kedua, mereka kalau tidak baiat berarti ya itu tadi tidak Islam, berarti masih kafir, jahiliyah, kafir. Jahiliyah kafir. Itu yang benar. Dan yang ketiga, masing-masing harus satu-satu. Ya, satu-satunya, bahasa mereka satu-satunya jamaah. Makanya yang kecil tadi belum balik itu nggak sah. Kalau sudah balik harus baiat lagi. Tidak boleh satupun kelewatan. Apakah dia minimal diwakili, apakah datang langsung, sehingga imam ini sering terjun ke pelosok daerah itu untuk membayar orang, salaman orang laki-laki ya. Salaman. Kalau nggak begitu berarti belum sah Islamnya. Saya dulu mikir ini ngambil dari mana? Gitu. Ternyata man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Itu mereka tidak pernah baiat kepada seorang imam, mati jahiliyah, kafir seperti Abu Jahal. Itu. Setelah kita buka rujukan, kemudian para ulama, kemudian sejarah kepemimpinan Islam, kemudian Nabi sendiri, kan tidak ada praktik seperti mereka ini, kan tidak ada. Sekarang baiat kepada Rasulullah, adakah setiap orang baiat? Kan enggak. Kan orang-orang tertentu baiat Ridwan hanya 1.000 orang kurang lebih baiat di Hudaybiyah, kemudian baiatun nisa, orang muhajir perempuan ya hanya berapa orang, kemudian di waktu-waktu tertentu Nabi mau nyemangati sholat, ada baiat sholat, ada baiat tidak boleh minta, itu kan orang-orang tertentu aja. Bukan satu-satunya orang harus berjanji semuanya salaman, kan nggak ada. Zaman Khalifah Abu Bakar apalagi hanya tokoh-tokoh muhajir ansor, kemudian orang di Masjid Nabawi, habis itu selesai kan. Dan itu baiat pengukuhan. Jadi kalau baiat di pengertian mereka itu datangnya ru'yah kepada imam, salaman, siap taat, itulah surganya di situ. Berarti semua jamaah itu sudah pernah lihat imamnya, Ustaz? Kalau yang diwakilkan, yang mewakilkan belum. Ada yang lewat surat juga, lewat surat ada. Oh, enggak mesti harus jabat tangan. Atau itu yang paling afdol. Langsung. Itu sudah yang membuat mereka menangis, terharu, seakan-akan sudah surga dapat beliau sudah salaman itu. Seperti itu. Dan seperti ini kan pengertian baiat yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Pertama pengukuhan dari ahlul halli wal aqd. Adapun berikutnya terserah imamnya mau membaiat bab apa kan. Dan tidak bukan satu kewajiban yang itu di sana baiat seperti itu. Standar. Berarti jadi konsekuensi dari tidak membaiat tadi kan kafir ya. Nah itu kan sangkut pautnya luar biasa nanti Ustaz. Ketika misalnya dia ada keluarganya nih, misalnya hanya ayahnya saja yang baru masuk jamaah, atau mungkin tadinya dia di jamaah Islam Islam jamaah, kemudian ada yang tidak lagi, berarti kan keluarga tersebut pecah jadi saja. Ya. Berarti yang satu dikatakan murtad atau bagaimana Ustaz? Betul. Jadi siapa yang tidak baiat
berarti dia Islamnya tidak sah. Siapa yang keluar dari baiat ini berarti murtad. Dia nggak murtad. Kalau misalnya suami istri pisah tuh berarti. Ya harus. Karena dalam hukum fikih kan nggak boleh tuh. Iya betul. Kafir sama. Jadi mereka kafir sudah. Murtad. Mereka pakai dalil yang ditanamkan. Meskipun la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah bitalatah itu. Iya, iya. Diambil yang belakang. At-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah. Mereka memisai jamaah kami. Jadi di sini ya hawa nafsu, ya kebodohan, ya gulu, campur kelewat batas di situ. Kalau ditanya mereka dulu seperti ini ngajinya. Mereka sekarang at-tariqu lidini, meninggalkan agamanya. Kan jelas Islam. Orang keluar dari Islam baru namanya murtad. Iya. Mereka nggak mau. Ini di dini ini maksudnya adalah jamaah. Gitu. Ini yang kedua ini. Al-mufariqu lil jamaah, memisai jamaah. Jamaah siapa? Jamaah kami. Jamaah kami. Nah, gitu. Pertanyaannya kan makna secara harfiahnya, secara lugawinya saja sudah nggak benar. Ya, apalagi bicara rujukan para ulama. Kemudian kata-kata jamaah di situ klaim bahwa jamaah mereka dari mana? Jadi betul-betul di luar nalar. Biasa. Jadi banyak artinya ayat-ayat dan sabda-sabda Rasulullah yang diingkari pasti. Ya. Karena kan kalau misalnya saya nggak kebayang nih, artinya dalam rumah tangga, taruh misalnya dalam rumah itu kan ada bapak, ada ibu. Itu mereka bermuamalah sama orang tuanya seperti apa kalau misalnya belum berbaiat? Kalau belum berbaiat, mereka istilahkan budi luhur. Budi itu ya berbudi yang baik, cuman pura-pura. Jadi kalau bahasa akidah kan ada mualat, ada al-wala wal bara. Mereka bara. Sebenarnya Barok dia ya. Ya, cuman kalau di Syiah punya takiyah. Takiyahnya itu istilahnya budi luhur. Kalau di Syiah takiyah tadi ya. Iya. Cuman hati harus yakin mengingkari bahwa itu kafir. Berarti kalau anaknya meninggal pun nggak mewariskan gitu Pak. Betul. Jadi konsekuensi dari takfir itu banyak sekali. Banyak sekali, diantaranya tadi kalau harus cerai. Makanya sekarang teman-teman yang pindah dari mereka di beberapa tempat terancam, langsung bukan terancam, langsung mereka diproses, ceraikan. Bisa. Suami istri ceraikan, anak diusir dari rumah. Kalau kamu ikut JRK, apa tuh JRK? Jamaah Rong Kontainer. Ya golongan yang kayak saya ini mereka juluki JRK. Rong kontainer itu 2 kontainer kitabnya. Artinya mereka menisbahkan ini orang sombong. Ini orang sombong, ini ulama yang sombong hanya mengandalkan kitab, padahal kitab 2 kontainer itu semua sampah. Karangan. Semua kitab karangan, sampah gua piuk kan. Yang benar kami. Ini istilah baru ya JRK ya. Khusus aja itu. Kita ketawa aja, malah kita artikan jamaah RK rajin kajian. Karena mereka kajiannya monoton situ aja saja, nggak boleh keluar soalnya. Nggak boleh. Tapi kok bisa mereka, ibaratnya antum dulu kan termasuk syekhnya mereka, ya. Termasuk dai-nya mereka, sesuatu orang yang luar biasa lah, figur bagi mereka. Ya. Kemudian ketika antum menjelaskan yang sedikit beda dengan pemahaman mereka, langsung berbalik begitu. Langsung berbalik. Kayak orang gaya orang Yahudi juga saja. Ya. Orang kalau agamanya mengikuti hawa nafsu kan semua ilhamnya sama. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim kan. Ya. Itu sudah naskah dari Allah langsung.